kaki itu loh. Allaqa fadilatu syekhil muallif wusifa misaluma wusifa fi'lu bitahrimi qawluhu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa mithalu wasfuhu wa mithal wasfihi wa mithalu wasfihi fil huquqi qawluhu sallallahu alaihi wasallam samanul qalbi qabithun. Baik. Wa mithalu tamma fa'iluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam bisa. Wa mithalu ma rattaba ala fi'lihi iqabun wa qawluhu ta'ala ila alladziina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'iran. Baik. Fadilatul Syekh Mu'allif rahimahullah. Fadilatul Syekh Mu'allif rahimahullah mentahlik dengan perkataannya contoh apa yang menggambarkan pelakunya dengan pengharangan firman-Nya Ta'ala, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan contoh menggambarkannya dengan kejelekan adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil jual beli anjing adalah buruk. Dan contoh mencela pelakunya adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jeleknya. Dan contoh apa yang menetapkan atas pelakunya siksa adalah firman-Nya Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang memakan harta-harta yatim secara zalim, sesungguhnya mereka makan di dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Baik. Allaqa fadilatul Syekhil Mu'allif rahimahullahu taala bi qaulih. Jadi fadilatul Syekh Mu'allif pengarang ya kan rahimahullahu taala mentaklik, memberikan catatan tambahan dengan perkataan beliau ya. Mithalu ma wusifal fi'lu bitahrim. Contoh apa yang perbuatannya itu disifati dengan keharaman. Qauluhu ta'ala, firman-Nya ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan apa? Jual beli dan mengharamkan riba. Wa mithalu wasfihi bil qubhi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, thamanul kalbi khabithun. Dan contoh pensifatannya dengan qubh yaitu apa? Buruk, ya kan? Misalnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hasil jual beli anjing itu khabith. Apa itu? Jelek, buruk, ya kan, menunjukkan bahasanya haram. Haram apa Pak? Jual beli apa? Anjing, ya. Memakan keuntungannya tidak boleh, ya. Berarti enggak boleh pelihara. Enggak boleh pelihara. Pada asalnya tidak boleh kecuali S dan K. Apa S dan K itu Pak? Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk apa Pak? Menjaga, ya kan? Atau kebutuhan yang lain untuk menjaga hewan ternak, itu pun dengan syarat tidak diumbar, tidak apa Pak? Kalau tidak bertugas tidak diumbar ya. Kalau tidak sedang bertugas tidak diumbar untuk berburu misalnya ya. Hah?
Apa sih ini? Kok jadi pengobatan, Pak? Yang dari Nabi itu loh, yang Covid juga bekam gitu kan. Nah itu juga berdosa secara itu atau cuma buruk aja? Mana Pak? Hadisnya bagaimana dulu? Bekam gitu kan. Hah? Yang mengandung lupa Secara konteks dari ini kan Covid gitu kan. Gimana? Anunya dulu kita harus secara apa? Universal, tidak boleh parsial. Kan kemarin juga Amr gitu. Amr pada asalnya apa? Wajib. Tapi bisa bergeser. Demikian pula nanti di sini ada keterangan ini syarat tahrim menjadi makruh. Ada nanti. Itu tidak serta-merta ya kita membaca kalau baru awal gitu. Wah. Buringan. Oh iya. Itu sabar Pak ya. Gitu. Jadi harus melihat dengan apa? Secara apa namanya itu? Lah ya apa namanya? Bahasa keren apa itu Pak? Iya apa itu? Komprehensif. Itu, ya kan? Itu halaman berapa itu? Ini halaman setelahnya nih, Al-Karohah, halaman berapa? 30. Wa mithalu dzammi fa'ilihi. Contoh dicela apa? Pelakunya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bisa, kalau ada bisa ya. Dalam ayat juga ada bisa lismul fusuku ba'dal iman, ya kan? Begitu. Jadi larangan kita berbuat fasik. Walaupun tidak latap suku, tidak langsung dengan lafaz apa? Janganlah berbuat apa? Fasik. Tapi di situ di ayat itu ya kan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bi'salismul fusuku ba'dal iman. Baik. Wa mithalu ma rutiba ala fi'lihi iqab, dan contoh yang berkonsekuensi bila dikerjakan itu mendapatkan iqab. Qauluhu ta'ala, firman-Nya ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman sebagai bentuk kezaliman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguhnya dia itu makan api ke dalam perutnya, memasukkan api ke dalam perut-perut mereka, dan mereka akan masuk kepada sa'ira, api yang menyala-nyala, neraka, ya kan? Begitu. Di sini mana ndak ada kan la ta'kulu amwalal yatama, enggak ada langsung perintah direct seperti itu. Tapi ternyata disifati nanti akan dapatkan apa, Pak? Siksaan. Berarti ini juga Pak larangan, ya. Larangan secara tidak langsung, ya. Ya, bahasa kita pun banyak juga. Bahasa kita juga Pak banyak seperti itu, ya. Ya nek raisin panganen, ya kan? Misalnya ya, gitu kan. Itu ya. Ada kan kadang-kadang sambil meripatnya ke sana, orangnya di mana? Situ. Misalnya, ya kan? Itu. Itu ya. Dan seterusnya. Terus sekarang iktida sighah an-nahy. Tahrima hiji wa fasadahu.
darinya dan fasada. Maka dari dalil-dalil atas yang atas maka di antara dalil-dalil yang menunjukkan atas bahwasannya dia itu berkonsekuensi sebuah keharaman adalah dari dalil-dalil yang padanya memerlukan pengharaman seperti pada perkataan Allah, yaitu dan apa yang datang kepada mereka rasul-rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang darimu, maka laranglah, dan perintah dengan larangan. salah. Sampun, Pak? Belum. Maka dengan kesimpulan dari pelarangan tersebut, maka perintah dengan kesimpulan Intiha apa intiha? Berhenti, tidak boleh melakukan. Dari apa-apa yang dilarang darinya. Berkonsekuensi memerlukan kewajiban berhenti, dan dari kelaziman terhadap hal itu keharaman dari perbuatan. oh iya, ma taqtadhihi sighatun nahyi. Apa saja konsekuensi dari sighah nahyi itu, ya. Sighatun nahyi indal itlaqi taqtadi tahrimal manhiyi anhu wa fasadahu. Sighah nahyi itu secara itlaq berkonsekuensi haramnya hal yang dilarang dan fasidnya, ya, rusaknya atau tidak sahnya hal yang dilarang tersebut, ya. Faminal adillati ala annaha taqtadi tahrima qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya iya, sighah nahyi itu tadi berkonsekuensi keharaman adalah firman-Nya ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul datang kepada kalian, yang Rasul, ya, bawa kepada kalian, fakhudhuhu, maka apa? Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang kalian darinya, fantahu, maka jangan dilakukan, berhentilah, jangan dilakukan. Ya, ata bimakna amaro. Dalam apa itu? Tafsir, ya, berarti apa yang Rasul perintahkan kalian, nah gitu. Fakhudhu faf'alu, seperti itu. Fal amru bil intihai amanaha anhu yaqtadi wujubal intihak. Maka perintah bil intihak, perintah untuk berhenti, untuk tidak melakukan dari apa yang beliau larang, berkonsekuensi wajibnya untuk apa? Perintah untuk apa? Berhenti, untuk tidak mengerjakan. Wajibnya untuk tidak mengerjakan. Kenapa? Karena kan sighah amr. Fantahu itu sighah apa? Sighah amr. Kemarin sighah amr itu konsekuensinya apa, Pak? Wujub, ya kan? Wajib apa? Wujub intihak. Wajib meninggalkan, kan gitu. Karena amr, sighah amr konsekuensinya apa, Pak? Lil wujub toh. Berarti wajib kita untuk intihak, kan fantahu, wajib untuk intihak. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li, dan kelaziman hal tersebut apa?
ya haram perbuatannya karena kita disuruh tidak mengerjakan sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan, sesuatu yang kita disuruh untuk tidak mengerjakan, berarti sesuatu itu konsekuensinya adalah apa? Haram, begitu. Itu konsekuensi yang pertama, apa Pak? Haramnya hal yang dilarang. Haramnya hal yang dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Berarti mendekati zina itu adalah sebuah perbuatan yang apa Pak? Yang haram, gitu. Berarti zinanya belum nyampe, itu nanti ya kias aulawi belakang. Mendekati aja nggak boleh, apalagi apa Pak? Mengerjakan, ya itu namanya kias aulawi, kias aulawi. Jadi yang kecil aja apa Pak? Nggak boleh, apalagi yang besar, gitu. Karena dan juga ada larangan yang langsung direct ke zina, la taznu, jangan apa? Zina, kan gitu. Terus karena ada hati-hati anak-anakku yang takdir pasal Qalu sallallahu mana ila amalan laisa alaihi amruna awaratun ai mardudun bama nahyun anhu walaisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Tayyib. Dan di antara dalil-dalil atas bahwasanya konsekuensi rusaknya fasad adalah sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mengamalkan amalan yang bukan dari kami, maka dia tertolak, yaitu mardud, dan apa yang dilarang darinya, maka tidak ada perintah dari Nabi SAW, maka konsekuensinya adalah tertolak. Tayyib. Wa minal adillati ala annahu yaqtadil fasada qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan atas bahwasanya ya dia itu berkonsekuensi fasad, berkonsekuensi apa? Rusaknya amalan tersebut, amalan yang dilarang, ya nekat dikerjakan berarti rusak, gitu ya. Adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia itu tertolak, ditolak. Maka di sini dijelaskan wa ma naha anhu falaisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilarang itu tidak ada perintah dari Nabi. Wong dilarang kok malah apa? Ada perintah, kan gitu kan. Sesuatu yang dilarang itu tidak ada perintahnya dari Nabi. Maka apa? Fayakunu mardudan, maka keberadaannya itu apa Pak? Ditolak, begitu. Ya. Jadi maka apa? Perbuatan kalau itu dilarang, ya kan? Suatu larang kan tidak ada perintahnya toh. Berarti konsekuensinya apa Pak? Perbuatan tersebut mardud dengan dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa apa? Raddun, begitu. Jadi berkonsekuensi fasad. Misalnya ada orang apa? Nanti akan diterangkan detailnya. Akan diterangkan apa? Detailnya. Misalnya orang jual beli apa? Janin. Nanti di sini ada. Jual beli janin. Maksud janin itu apa sih? Sapi, ya toh? Sapi apa Pak? Hamil, meteng ya. Sapi, bunting. Lalu apa? Dijual, tapi bukan induknya, apanya Pak? Janinnya, ya janinnya. Yang mau ikut nek lahir bayaran insyaallah HP. Ya kan. Mbok-mbokan kayak gini kok, gitu kan? Ini betinanya kayak gini. Bagus ini ya kan. Berapa? Cek pedet berapa suruh bayar.
Berapa? Det itu berapa Pak? Ya 2 juta atau berapa aku butuh det gitu misalnya kan. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Dan nanti kalau ngeyel dia, maka transaksinya apa Pak? Fasad. Transaksinya batal, tidak sah gitu. Ya, tidak sah transaksinya. Nanti kita bahas. Kembali kemana larangannya? Kembali ke zat al-manhi anhu atau kembali ke syaratnya atau bukan? Nanti insya Allah. Sabar Pak. Kesusu. Nih halaman berapa itu? Oh ini ya, ini halaman 30 nih. Dekat tenang aja. Dekat halaman 29 30. Itu ya, jadi 2. Apa Pak? Tahrim sama apa? Fasad manhi anhu. Jadi manhi anhunya itu apa? Haram. Kemudian manhi anhunya itu juga apa Pak? Kalau diterjang maka fasad gitu ya. Maka dia rusak, enggak sah. Kalau itu memang berupa apa? Sebuah transaksi, baik itu ibadah ataupun muamalah. Ya kan ibadah kan juga transaksi karena kita mengerjakan dapat apa Pak? Pahala gitu loh. Bisnis akhirat. Ya kan? Tapi kalau itu tidak ada perintahnya, itu dilarang kok dikerjakan, maka tidak sah, tidak dapat pahala. Bahkan malah dapat apa Pak? Dosa. Seperti itu. Kenapa dapat dosa Pak? Ya ngelangkai siapa Pak? Terus kenapa ngelangkai Pak? Kenapa dianggap ngelangkai? Kenapa dianggap lancang kepada Nabi? Melanggar dawuh Gusti Allah. Apa perintahnya Allah? Yaitu apa? Tadi. Wa ma atakumur rasul fakhudh. Wa ma nahakum anhu suruh fantahu, kok malah apa Pak? Ya udah kan, ojo terus kali ngeyel gobuki kan gitu kan? Nah, gitu loh. Baik, terus. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadza wa qa'idatul madhhabi fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrimi kama yali. Baik. Silakan dulu. Dan ini adalah kaidah Hadza, demikian ini. Ini dan kaidah madhhab di dalam larangan, apakah larangan tersebut menjadi batil ataukah Apa manhi anhu itu apa toh? yang dilarang. Jadi apakah yang dilarang ini menjadi batil atau sah bersama pengharaman, sebagaimana berikut ini. Tayyib, hadza wa qaidatul madhhabi fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrim kama yali. Demikian ini ya, maksudnya keterangan di atas. Dan kaidah madhab, ya madhab di sini adalah tentunya madhab apa? Hambali. Kalau beliau ini bermadhab apa? Hambali. Kalau Syafi'i berarti bermadhab apa? Syafi'i dan seterusnya. Fil manhi anhu, di dalam sesuatu yang dilarang itu apakah dia batil atau sahih bersama keharaman. Jadi kalau haram jelas ya. Jadi sesuatu yang dilarang pasti apa Pak? Haram. Tapi kalau ngeyel dilakukan itu batil transaksinya itu, atau dia ya sah tapi ada apanya Pak? Ada haramnya, berarti sah tapi dapat apa Pak? Dosa. Jadi kalau yang haram batil berarti sudah haram, transaksinya tidak apa Pak? Tidak berlaku ya, fasid ya kan, gitu, batil. Yang kedua itu apa? Ya haram tapi apa Pak? Dosa kan? Tapi apa? Yo tetap sah. Gitu loh. Mana ini? Nah, maka kaidahnya kamayali sebagaimana berikut. Karena nanti ada juga yang apa Pak? Yang haram tapi apa Pak?
sah. Nah, keterangannya berikut ini. Terus Al-ula an yakuna an-nahyu qa'idan ila dzatil manhi anhu aw syartihi fayakun batilan. Thayyib. Yang pertama, apabila larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang atau syaratnya, maka ini menjadi batil. Yang pertama, al-ula, al-qaidatul ula an yakuna an yakuna an-nahyu a'idan ila dzatil manhiyyi anhu aw syartihi fayakunu batilan. Yang pertama, larangan itu kembali kepada zat yang dilarang atau kepada syaratnya, maka seperti itu apa Pak? Batil, ya. Seperti itu apa? Batil kembali. Jadi larangannya itu mengenai ya zat atau yang dilarang itu apa, atau kembali kepada Bapak syaratnya, udah syaratkan sebelumnya, ya kan? Maka yang ini batil. Yang ini apa Pak? Batil. Nanti ada contohnya di sebelah kiri, ya kan? Seperti itu. Yang kedua, Asaniyatu an yakuna an-nahyu qa'idan ila amrin kharijin la yata'allaqu bidzatil manhiyyi anhu wa la syartihi fala yakunu batilan. Yang kedua yaitu apabila larangan tersebut kembali kepada perintah yang keluar tidak dikaitkan dengan zat yang dilarang atau syaratnya, maka ini batil. Maka ini tidak menjadi batil. oh iya. Atsaniyah an yakuna nahyu a'idan ila amrin kharijin la yata'allaqu bidzatil manhiyyi anhu wa la syartihi fala yakunu batila. Yang kedua, kaidah yang kedua, atsaniyah, ya, keberadaan larangan itu tadi kembali kepada sebuah perkara di luar, perkara yang di luar, tidak ada kaitannya dengan apa Pak? Zat yang dilarang dan tidak ada kaitannya dengan syarat dari zat yang dilarang tadi itu. Maka yang seperti ini apa Pak? Tidak batil, tetap sah. Cuman ya tetap saja apa Pak? Karena menerjang larangan dosa gitu loh. Kalau yang awal tadi yang satu kembali kepada larangannya, kembali ke apa Pak? Zat yang dilarang dan juga apa Pak? Atau syaratnya, ya kan? Ini kalau diterjang, namanya larangan, diterjang berarti apa? Dosa. Plus apa Pak? Fasad, batil ininya tadi ya, nggak sah gitu loh. Kalau yang ini larangannya kembali kepada apa Pak? Di luar, ya, sebuah perkara di amrun kharijun, perkara di luar dari yang dilarang dan juga ataupun syaratnya. Maka apa Pak? Kalau diterjang berarti apa? Ya dosa, tapi ini tadi tetap apa? Sah gitu. Contohnya apa saat ini? Biar apa? Bil misal yatadihul maqal, ya kan? Bil misal yatadihul maqal, dengan contoh itu akan jelas apa yang kita ucapkan. Misalul a'id, lanjut Bapak Dedi. Misalul a'idi ila dzatil manhiyyi anhu fil ibadah nahyu an shaumi yaumil 'id. Misal yang kembali pada zat yang dilarang dalam ibadah adalah larangan puasa pada hari raya Id, 2 hari raya Id. Wa misalu a'iti ila dzatihi fi muamalah an nahyu 'anil bai'i ba'da nida'il jum'ah ats-tsani biman lazimuhu al-jum'ah. Misal yang kembali pada zat dalam perkara muamalah adalah larangan berjual beli setelah panggilan azan yang kedua dalam sholat Jumat bagi orang yang wajib. Misalul a'idi ila dzatil manhi anhu fil ibadati an-nahyu an shaumi yaumil 'idaini. Contoh larangan yang apa? Kembali kepada zat yang dilarang di dalam ibadah. Apa contohnya? Larangan puasa hari apa? 2 hari raya, ya kan? Jelas kan? Berarti kalau dia sudah lihat jangan puasa pada hari apa?
raya kan, 2 hari raya. Kalau dia ngeyel puasa, satu dia menerjang apa Pak? Larangan, suatu yang haram dia terjang, maka dia apa? Dapat dosa. Dan puasanya tidak sah. Berarti dia dapat apa Pak? Dosa dan lapar. Ya kan? Karena rugi ya, double. Ya, itu namanya apa? Khosrun murokabun. Kerugian yang numpuk, yang double. Gitu kan? Dia nerjang larangan, dapat apa Pak? Dosa, ya kan? Terus apa Pak? Puasanya tidak sah. Karena kembali kepada zatnya. Dia dilarangnya puasa pada ri'id. Kok puasa ri'id? Gitu loh. Wa mithalul a'idhi ila dzatihi fil muamalah. Sekarang apa? Contoh larangan yang kembali kepada zat yang dilarang tapi dalam apa Pak? Muamalah. An-nahyu 'anil bai'i ba'da nida'il jumu'ati tsani mimman talzamuhu al-jumu'atu. Ya kan? Apa itu contohnya? Larangan jual beli setelah azan kedua hari Jumat bagi yang wajib sholat Jumat. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Ya kan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi bagi orang yang wajib sholat Jumat sudah ada larangannya setelah adzan kedua itu, ya kan? Maka apa? Loh, berarti kalau kita adzannya pertama tak gimana ini ya kan ya? Nah, ini kalau adzannya berapa Pak? 2. Berarti yang kedua. Kalau adzannya 1? Ya 1. Zaman Rasulullah berapa kali? 1 kan begitu. Zamannya Utsman baru berapa? 2. Loh, berarti kita ikut Rasulullah 2. Duanya boleh diikuti, mau 1 mau 2, mana tergantung kebutuhan. Tapi kalau bisa dilaksanakan sesuai apa Pak? Sunnahnya Utsman, ya kan apa Pak? Kurang lebih dikatakan para ulama kalau dikonversi sekarang ya 1 jam. Sekitar apa? Sekitar 1 jam adzan pertama, baru apa Pak? Adzan kedua, bukan 5 menit ya kan ya. Sholat apa Pak? Itu kan tidak ya. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk apa itu? Mengingat. Nanti ada kaidah apa namanya? Wal illatu taduru ma'a wal hukmu al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, ya kan begitu. Hukum itu berkutat bersama ilahnya, ada atau tidaknya. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak, gitu toh. Sudah sampai belum itu? Oh belum. Udah lewat malah, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kan fungsinya untuk apa itu? Biar orang-orang itu kan zaman Utsman itu sudah Bapak luas, sehingga perlu Bapak diingatkan dulu, sehingga kalau kurang sejam itu oh ini Jumat toh gitu kan, jam segini sudah azan, ini Jumat. Nah, mereka pulang bisa persiapan, tidak terlambat gitu ya. Kalau bisa dilaksanakan sesuai apa yang dilaksanakan Utsman ya, dan boleh dua-duanya boleh ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajid. Situ abdu 'alaiha, padahal itu kan sunnahnya 2, bukan abdu 'alaihima, tapi apa Pak? Abdu 'alaiha, dulunya 1. Begitu. Berarti kan sunnahnya Rasulullah sama khulafa'ir rasyidin itu dianggapnya 1, maka boleh dilaksanakan dua-duanya. Ya. Yang 5 menit tetap sah, ya tetap sah. Cuman kalau bisa apa? Seperti apa yang dilakukan siapa? Utsman gitu. Tetap sah. Dosa enggak? Ya enggak, wong itu sunahnya siapa? Utsman. Cuman kalau bisa dilaksanakan apa? Sesuai sunahnya siapa? Utsman. Tetap sah. Wong itu sunahnya Utsman, ya kan? Bin Affan radhiyallahu taala anhu. Paham ya? Jadi nanti kalau orang yang dia wajib Jumatan sudah azan Jumat dan kedua, kalau memang azannya 2 ya, dia nekat jual beli, 1 dia apa Pak? Dosa. Yang kedua jual belinya apa Pak? Tidak sah. Jadi kalau dia ngeyel dibawa pulang, dia pakai barangnya orang, dia pakai uangnya orang gitu loh. Karena transaksinya tidak apa? Tidak sah gitu loh. Paham maksudnya? Juga mulai tau barangnya kan,
roti gitu dimakan, berarti dia makan punyanya orang gitu loh, karena belum sah, belum menjadi apa? Miliknya. Ini uangnya juga sama, dipakai kulaan, berarti kulaan pakai uangnya apa? Orang. Gosok. Ya kan? Gitu. Siapa itu, Pak? Miman talzamuhu al-jumu'atu, bagi orang yang lazim, yang dia itu wajib melaksanakan apa? Sholat Jumat. Siapa itu berarti? Laki-laki yang sudah Bapak balik, yang akil, yang mukim, yang sehat gitu. Muslim baligun akilun apa Pak? Muqimun, sehat ma'asihati, ya dia sehat. Tapi ya jangan kita terus sedikit-sedikit husnudon, ya kan? Katanya musafir kira apa ya, misalnya yang nunggu istrinya, yang nunggu siapa? Istrinya kan nggak wajib sholat Jumat, terus katanya musafir, teman tonggo ini masa apa? Musafir, ya kalau bisa pas Jumatannya apa Pak? Tutup dulu gitu ya. Karena apa? Nanti kalau faida qudiyatis shalah apa Pak? Antasyiru fil ardi, ya kan? Wabtagu min fadlillah. Sudah selesai sholat, maka apa Pak? Sudah kita bertebaran lagi di muka bumi, cari karunia siapa? Allah. Maksudnya dagang lagi, aktivitas lagi, seperti itu. Jadi kalau dagang peci di depan masjid, maksudnya di depan area masjid, ya kan? Ya, mau adzan itu ya sudah kita apa Pak? Kukut. Nah, ini banyak yang masbuk itu sudah apa khutbah kedua, mau khutbah kedua baru datang, mana ini masih potensi laku ini ya. Kita ya tetap adzan sudah selesai, kalau perlu sebelum adzan apa? Selesai. Terus oh iya satu lagi Pak, kalau orang adzan belum datang ke masjid dosa enggak Pak? Sudah adzan Jumat itu loh, belum datang ke masjid dosa enggak? Apa dalilnya Pak? Kan orang itu bukan sebagai dalil Pak, kelakuan orang itu, apa perilaku seseorang, kecuali Rasulullah. Nah, dalilnya itu tadi, idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ah apa? Baru disuruh apa? Fas'au, kan gitu kan? Segeralah. Berarti kan setelah adzan disuruh segera gitu loh. Jadi kalau telat enggak apa-apa. Terus jangan mentang-mentang oh berarti rawa telat ya bukan. Tetap yang datang lebih utama, banyak sekali apanya Pak? Fadilahnya. Dan apa Pak yang marai gelo itu kalau udah naik mimbar catatannya dia apa Pak? Tutup sama malaikat, serah melebu absen kita. Kita bayangkan kita kerja Bapak enggak di absen loh Pak, gitu loh. Masya Allah, gimana itu? Ya kan? Baik. Terus kita enggak dapat pahala berarti? Mohon maaf Pak. Terus kita enggak dapat pahala berarti? Telat tadi loh. Dapat pahala enggak? Dapat, tapi yang ditutup itu absen apa Pak? Datang awal. Tutup. Gitu loh. Dapat pahala. Ya tetap, wong kita belum tidak melanggar apa Pak? Maksudnya belum sampai pada ranah yang haram gitu loh. Ini bukan berarti terus wah rai telat ijar. Bukan begitu Pak. Ini hanya kita kan pembahasan usul fikih, masalah fikih kita terangkan gitu loh, detailnya diterangkan. Nah, sama orang umum jangan diterangkan malah nanti apa Pak? Males ya kan gitu. Jangan hanya untuk pengetahuan. Langsung aja Rasulullah begini gitu. Ya, kalau kita terangkan detail-detail nanti malah wong belum diterangkan saya sudah apa Pak? Saya itu pernah loh khutbah itu komat baru Pak. Datang ya Allah ya kan seperti itu. Ya kita husnudzon enggak tahu masjidnya kecil apa di Combongan sana kan. Oh iya terus qala mu'allifun wa mithal mu'ahidi ila syartihi fil ibadati an-nahyu an labsir rajuli as-saubul harir saubal harir fasatara al-awrata syarti lisihhatil fasatrul aurati syartun. Fasatrul aurati
syartun. syartun bisihhati sholati wa idza syafaraha aw bi thawbin manhi anhu lam yasih as-salata li'udin nahyi ila syartiha. Thayyib. Contoh kembali kepada syaratnya di dalam ibadah. Sebuah larangan tentang larangan laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra, maka menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Apabila jika penutupan aurat tersebut merupakan larangan dari sholat, maka tidak sah sholatnya karena kembali larangan itu kepada syaratnya. Thayyib. Wa mithalul a'idi ila syartihi fil ibadati, dan contoh ya larangan yang kembali kepada syaratnya di dalam ibadah itu apa? Dalam ibadah ini ya, an-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir, larangan seseorang laki-laki, larangan laki-laki memakai pakaian dari apa Pak? Sutra. Fasatrul aurati syartun li sihhatis shalah, menutup aurat itu adalah syarat apa Pak? Sahnya salat. Fa idza sataroha bi thawbin manhiyan anhu, maka bila si laki-laki tadi ya menutupi auratnya dengan pakaian yang dilarang, lam tasihhas salatu, maka salatnya tidak sah, li'audin nahyi ila syartihi, karena larangannya itu akan balik kepada apa? Syaratnya, begitu, kepada syaratnya salat, gitu loh. Paham ya? Menutup aurat adalah syarat. Ya, dia nutupnya pakai pakaian colongan misalnya ya, atau sutra atau gosok. Ya. Maka apa Pak? Salatnya tidak sah. Maka ini hati-hati ya, walaupun hanya sarungnya siapa Pak? Sarungnya adiknya ya kan ya. Sarungnya siapa Pak? Ya sarungnya Pak Pak mertua ya kan ya. Itu ya kalau bisa bilang ya. Sebagian ulama mengecualikan illa idza ulima idnuhu wa dzalika fi syai'in yasir. Sebagian ulama ya, kecuali kalau yakin ini pasti apa Pak? Diizinkan, dan itu sesuatu yang remeh. Ya remeh ya. Aku yakin kok di sini mobilnya orang langsung dia. Enggak boleh ya. Itu ya kalau sarung apa ya, mungkin ya insyaallah moga-moga masih dihitung sesuatu yang apa Pak? Yang ringan gitu ya. Dan yakin dia apa Pak? Diizinkan. Gitu ya. Balik ke tapi ya tetap yang aman, pokoknya jangan apa Pak? Kalau itu kaitannya sholat ya untuk nutup aurat apa nih, baju ini baju saya loh Pak. Baju saya. Ini sarung saya juga ini. Insyaallah enggak apa-apa ya kan ya, gitu. Itu jangan pakai yang apa Pak? Yang bukan miliknya, karena haram, dilarang kan seperti itu. Baliknya ke syarat, wah bahaya. Bikin sholatnya tidak sah. Itu Pak, sama seperti ini. Larangan pakai apa Pak? Sutra bagi laki-laki. Dia nutup auratnya pakai apa Pak? Kain sutra. Ketika kondisi dia tidak sholat ya dosa saja kan. Tapi kalau pas sholat, sholatnya tidak apa? Tidak sah. Gitu. Baik. Karena larangannya akan menjadi kembali kepada apa Pak? Syarat sholat. Baik. Terus. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الخمر فنقيم بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا باع الخمر لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. Dan contoh larangan yang kembali kepada syaratnya di dalam muamalah adalah larangan dari jual beli janin, karena mengetahui barang yang dibeli. Mohon maaf ya, maksudnya janin apa? Janin hewan ya, bukan janin orang bahaya nih. Terus, karena mengetahui barang yang dijual itu adalah syarat sahnya jual beli. Maka apabila dia menjual atau membeli janin hewan itu, tidak sah jual belinya karena larangan tersebut kembali kepada syaratnya. Thayyib ya. Wa mithalun nahyi al-aidi ila mana? Ini ya.
Wa mithalul aidi ila syartihi fil muamalah. Sekarang dalam apa Pak? Muamalah. Ya, contoh larangan yang kembali kepada syarat tapi dalam muamalah. Kalau tadi dalam apa Pak? Ibadah kan sholat contohnya. Nah, sekarang muamalah. An-nahyu an bai'il hamli, larangan jual beli apa Pak? Janin hewan, ya, pedet yang masih di mana Pak? Perut. Atau apa Pak? Belu yang masih di mana? Belu itu apa, anak apa? Kuda ya. Kalau anak kebo apa? Hah? Gudel yang masih ada di perut ibu, apa, di perut induknya, ya kan? Seperti itu. Kan baru butuh dit Pak ya, biar dapat uang dengan cepat. Ya, gitu. Jadi nanti taslimnya, penyerahannya adalah ketika apa Pak? Sudah lahir, tapi uangnya dapat duluan, begitu. Fal ilmu bil mabi'i syartun li sihatil bai'. Ya, mengetahui barang yang dijual ya. Jadi mengetahui barang mabi' itu barang yang dijual adalah syarat sahnya apa Pak? Jual beli. Fa idza ba'al hamlah, maka bila dia itu jual janin, lam yasihha al bai'u, tidak sah jual beli tersebut. Kenapa? Li audin nahyi ila syartihi, karena kembalinya larangan kepada syaratnya. Gitu. Beli kucing dalam apa Pak? Karung, itu istilah kita ya. Bukan berarti jual beli kucing itu apa Pak? Boleh, itu istilah jual apa? Beli kucing dalam karung. Mungkin itu tipu daya, saya nggak tahu juga. Ganti ya, beli ayam dalam apa Pak? Dalam karung. Nggak boleh ya, gitu. Karena nggak lihat apanya Pak? Barangnya. Ya, ini ayamnya itu bangkok atau ayamnya apa Pak? Ya, cemani atau apa gitu kan? Sama di dalam perut ibunya, di dalam perut induknya ini betina atau apa Pak? Jantan. Apa ada dokter yang USG sapi? Kayaknya enggak ada sampai sekarang. Kayaknya belum ada loh sampai sekarang ya. Jasa terima USG sapi, kayaknya enggak ada. Kan? Gitu ya. Nanti hidup apa tidak pas apa Pak? Lahir sehat enggak ya kan? Begitu, cacat enggak kan enggak bisa ya, enggak kelihatan. Jadi itu adalah syarat. Jadi mengetahui nabi itu syarat. Ini kok enggak tahu, berarti itu apa? Jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Walaupun sama-sama apa Pak? Ridho, begitu ya, sama-sama ridho, tidak sah. Terus, ya. Bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus. Jual beli nebas hukumannya apa Pak? Boleh. Kapan itu? Yabdu solahuhu, kalau sudah nampak bagusnya, nah itu boleh. Diterangkan dalam kitab fikih, contohnya dalam apa? Minhajus Salikin. Jadi jual beli nebas itu boleh kapan itu? Kalau sudah hampir panen, yabdu solahuhu, sudah kelihatan. Pelem juga sama. Ya, ditaksir sama dia, ini kira-kira segini, sepakat boleh. Nah, buktinya apa? Orang nebas itu biasanya yang kecil diapain Pak? Tinggalkan, ya kan? Karena itu memang tidak apa? Nah, begitu. Boleh nggak? Secara asal boleh, kecuali terdapat praktek-praktek yang keluar dari syariat. Contohnya apa? Baru kembang sudah dibeli, ya kan? Ada kan durian itu kan? Beda dengan DP, beda. Maksud DP dalam artian bukan jual beli. Dikasih uang, nanti tolong kalau bagus jual ke saya. Itu boleh. Beda lah ya. Itu namanya dipanjer, bukan DP. Panjer, apa Pak? Panjer. Niatnya adalah apa? Biar mengikat. Biar apa Pak? Mengikat. Nanti jangan dijual ke orang lain gitu. Terus dengan syarat apa panjer itu boleh? Tidak ada ikatan. Lu mbok anu kudu mbok tuku, enggak. Namanya baru apa Pak? Panjer. Paham enggak maksudnya? Jadi dipanjeri tujuannya biar apa? Tidak dijual kepada orang lain, ya. Terjadi kesepakatan, ya sepakat, ya. Nanti ketika hari dilihat, wah cocok, aku lanjut, boleh nggak itu Pak? Boleh, karena dalam jual beli tidak ada apa? Paksaan, gitu. Panjernya gimana? Ya hangus dong, manjeri dia biar tidak apa Pak? Nah, dia itu apa? Dapat keuntungan, dapat uang panjerannya, dapat ruginya, nggak jadi dia apa Pak? Beli. Dan ini yang penjualnya ruginya tidak apa Pak? Jadi banyak, sama-sama diuntungkan. Boleh seperti itu. Tapi kalau sudah niatnya mau dibeli DP, nggak boleh.
Ya, itu namanya jasa. Kita bayar jasa. Jasanya apa? Saya tidak jual barang saya kepada Bapak orang lain karena kamu sudah membelinya, membeli kebolehan saya bertransaksi kepada Bapak semua orang ketika hari hanya itu loh. Itu ya. Nah, gitu. Hangus no Pak. Sama-sama dia dapat jasa. Apa jasanya dia? Dia tidak jual kepada orang lain. Gitu loh. Begitu Pak. Tapi termasuk loh ya. Ini setuju apa tidak? Kalau nggak setuju ya tidak dipaksakan jual beli jasa. Terus contohnya kita disuruh membeli sebuah barang atau jasa. Yang mana Pak? Terakhir itu tidak bisa diputuskan dengan segera karena itu berkaitan dengan ikroh. Tapi berusaha enggak, jenengan tidak berusaha karena dipaksa. Sah apa tidak? Nah, itu perlu penelitian yang lebih mendalam lagi ya. Karena berkaitan dengan pemakaian barang atau jasa begitu. Kalau dosa apa tidak? Tidak. Karena dipaksa. Tapi bendanya bagaimana? Nah, nanti ini ada karoha bawahnya ini. Ini alam juga nih. Silakan. Kalau misalnya kita meminjam barang orang untuk yang tadi yang misalnya meminjam punyanya bapak kita, tapi kan itu kan remeh kan seperti ini. Ya, kalau seperti ini kan kita hidup di negara yang semuanya itu kembali ke rakyat. Kita asal ngambil itu apakah diperbolehkan atau misalnya milik negara? Nggak boleh Pak. Sudah ada tulisan milik negara. Nggak boleh. Milik negara nggak boleh apa? Karena ada apa seperti wakaf Pak. Wakaf itu milik siapa? Wakaf kok milik orang? Wakaf milik siapa? Milik Allah. Ya kan? Wakfun lillah. Tapi apakah boleh kita ini wakaf ya ora apa-apa tak nggo. Boleh enggak? Misalnya pondok iki minggir gantian tak nggo les. Yang SMP itu loh. Ya kan? Suruh minggir ganti TPA, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena ada nazirnya. Gitu loh. Sama milik negara itu ada nazirnya siapa? Ya negaranya, pemerintahannya. Gitu. Gitu baca. Seperti wakaf. Wakaf itu malah milik Allah, bukan milik negara. Padahal milik Allah itu lebih ibaratnya lebih luas karena Allah itu dibangun di atas rahmat dan ampunan gitu loh. Ya kan? Gitu. Ya enggak boleh ada nazirnya. Saya pesantren bubar sik ganti. Ya, karena ini wakaf lillah kan. Ada nazirnya, enggak bisa. Ada yang nazir itu yang pelaksananya. Gitu loh. Ya izin pelaksananya gitu. Itu ya. Baik. Silakan Pak. Terakhir. Kalau dengan ridho atau Pak? Kalau ridho berarti tidak apa-apa. Ridho itu tidak harus awal ya. Kadang-kadang ridho itu lama-lama jadi apa? Ridho. Buktinya apa? Kita makan. Ya kan? Gitu loh. Iya loh kan? Ridho kan begitu. Ridho itu bisa berkembang. Maksudnya tidak harus pas awal ya. Kadang-kadang setelah berlalunya apa? Saat itu bisa apa? Ridho. Buktinya apa? Ya wis lah. Kita apa Pak? Kita makan. Ridho. Ridho itu yang dohir. Kalau muamalah itu yang dohir. Yang dohir loh Pak ya. Karena orang itu menghukumi hanya yang apa? Dohir. Hati diserahkan pada siapa? Allah.
Dari mana taunya penjual ini dia ridho? Diterima. Maka jual belinya sah enggak? Sah. Wah, aku ridho, Mbak. Balik ke. Nah, itu baru. Gitu ya. Karena orang muamalah itu dihukumi hanya dengan apa, Pak? Dohirnya. Karena hati apa, Pak? Enggak tahu kan orang gitu loh. Gitu, Pak ya. Jadi sah enggak? Insya Allah sah. Boleh enggak? Insya Allah enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi diterima atau Pak? Enggak, maksudnya diterima toh? Nah, iya. Jadi si yang menjual ini transaksinya sah karena menghukumi jenengan itu berarti masih kira popo kan gitu kan. Sah. Cuman nanti gimana di akhirat bisa saja antum minta haknya kan enggak tahu kita kan. Namanya hati kan nanti diserahkan pengadilannya siapa? Allah. Tapi transaksinya sah enggak? Sah. Maksudnya gimana? Kita kasihkan orang lain boleh enggak? Boleh. Gitu loh. Gitu, Pak. Karena kalau muamalah itu tidak bisa dihukumi apa, Pak? Dengan hati. Gimana ngukur hati orang kan? Gitu loh. Jadi ada alamatnya, ada korinahnya, ya kan? Seperti itu. Contohnya wanita, apa ridhonya? Antas kuta, diem. Kan kita nggak tahu hatinya. Kalau diem sudah dianggap apa? Ridho, ya kan? Ada hadisnya kan? Kalau nikah ya apa? Selamat. Perawan kan? Atau apa itu? Saya lupa ya pokoknya. Apa ridhonya ditanya? Rasul menjawab antas kuta, dia apa? Diem. Jadi alamat, maksudnya itu fenomena yang muncul darinya itu dihukumi sebagai apa? Ridhonya dia, gitu loh. Padahal kan hatinya siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, gitu loh. Paham ya? Insya Allah. Kalau semuanya dengan hati, wah susah sekali ya kita hidup di muka bumi ini, ya kan? Begitu. Iya kan? Gitu. Mau ridho pura ya maksudnya. Ah, gitu kan. Mau kayak muka ayo ridho tapi mbuh iki alam. Nah, kita susah walaupun yang sudah plong seperti itu kita juga akan menjadi apa? Susahnya iki Mas ridho urung tenan reget mau rodok piye ngene ya kan? Susah kita. Gitu loh. Jadi ketika sudah taslim, zahirnya dia apa? Gitu loh. Wallah alam. Terus kurang 2. Lanjut. Wamithalun nahyil a'idi ila amrin kharijin fil ibadati an-nahyu an lubsir rajuli imamatul hariri falau shalla wa alaihi imamatul haririn lam tabtil salatuhu li'anna an-nahya la ya'udu ila dhatis salati wala syartiha. Baik, saya terjemahkan, waktunya mepet. Wa mithalun nahyi al-aidi ila amrin kharijin fil ibadah, dan misal larangan yang kembali kepada perkara di luar yang dilarang itu, ya kan? Di dalam ibadah apa itu? An-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir. Larangan laki-laki pakai apa, Pak? Imamah yang terbuat dari harir, dari sutra. Bukan larangan pakai imamah, tapi apa? Bahannya. Apanya, Pak? Bahannya sutra. Falau sholla wa alaihi imamatu haririn, maka seandainya dia sholat dan dia pakai imamah apa, Pak? Sutra. Lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak apa? Tidak batal. Kenapa? Li'anna nahya la ya'udu ila dzatis salati wala syartiha. Karena larangannya tidak kembali kepada zat sholatnya dan tidak pula kepada syaratnya. Kan aurat kan di sini kan? Aurat sini. Dari apa kalau laki-laki? Surah sampai apa? Lutut. Nah, ini di mana, Pak? Di sini. Berarti sholatnya apa, Pak? Sah. Jadi kalau ini masih ngambil punyanya temen dipakai begini, sholatnya tetap apa, Pak? Sah. Tapi tetap baik dia apa, Pak? Dosa gitu loh. Bukan berarti rapopo gitu, bukan rapopo. Tetap popo tapi poponya hanya satu, tidak popo gitu loh maksudnya. Paham ya? Gitu. Terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu 'anhi ila amrin kharijan fi mu'amalati an-nahyu 'anil ghishi falau ba'a syai'an ma'al ghishi lam yaqtul ba'i li'anna
لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. Tayyib. Wa mithalul aidi ila amrin kharijin fil muamalati. Contoh larangan yang kembali kepada perkara yang di luar. Di luar apa, Pak? Larangan. Di luar zat yang dilarang. Sekarang di dalam apa, Pak? Di dalam muamalah. Kalau tadi di dalam apa? Ibadah. An-nahyu anil ghishi, larangan berbuat ghish. Ghish itu apa, Pak? Curang. Ya. Curang itu apa? Yang atas. Yang atas apa, Pak? Bagus. Yang bawah apa? Jelek. Pak, sekilo, Pak, nggih? Pas sekilo nggih. Yang atas apa? Bagus, yang bawah bosok-bosok gitu kan. Gitu, ya. Falau ba'a syai'an ma'al ghishi lam yabtul al-bai'u. Seandainya dia menjual apa, Pak? Sesuatu bersama ghish, ada kecurangan, maka apa, Pak? Maka tidak batal jual belinya, ya, karena larangannya li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai'i wala syartihi, karena larangannya tidak kembali kepada apa? Zat, ya kan? Zat larangannya dan tidak pula kembali kepada apa, Pak? Syaratnya. Jadi jangan khawatir ya kalau wah iki jeruk ngapusi pedagang jare legi tibakno apa? Dioplos, ya kan gitu. Tetap insya Allah jual belinya apa? Nah, dia dapat dosa kalau memang benar-benar regis dia ya, gitu. Paham ya? Tapi transaksinya apa? Jangan, ya Allah gak tak pangani, iki enggak jual belinya enggak sah. Insya Allah tetap apa, Pak? Jadi malah kita yang sudah dirugikan malah apa, Pak? Wah, tidak, insya Allah ya tetap sah. Gitu ya, karena tidak kembali kepada zatnya ataupun pada apa, Pak? Syaratnya. Gitu ya, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.